Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang Pi, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, belakangan ini perbincangan di komunitas kita semakin memanas dan topiknya selalu sama teman-teman. Jadi berapa harga satu koin Pi pada saat full open mainnet nanti? Jadi banyak dari Anda yang setiap hari memantau aplikasi bursa atau exchange, melihat harga IOU atau harga bayangan yang naik turun tidak menentu, lalu merasa kecewa karena harganya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kemudian namun pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir bagaimana jika strategi core team memang bukan untuk mengejar harga teman-teman. Jadi bagaimana jika kekuatan sejati P-Network itu justru terletak pada transaksi barter di dalam ekosistemnya sendiri. Jadi hari ini kita akan membedah sebuah perspektif. Jadi kita akan membedah sebuah perspektif yang mungkin jarang dibahas secara mendalam teman-teman. Jadi mengapa barter itu bisa jadi jauh lebih penting daripada sekedar listing di bursa teman-teman. Jadi mari kita bicara jujur, apa yang terjadi ketika sebuah koin kripto itu masuk ke bursa seperti Binance, Indodax, atau OKX teman-teman. Yang terjadi adalah spekulasi teman-teman. Jadi di bursa, orang-orang yang kita sebut sebagai trader atau bandar membeli koin bukan karena mereka ingin menggunakan koin tersebut, melainkan karena mereka ingin menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi. Jadi mereka mencari keuntungan dalam bentuk rupiah atau dolar. Akibatnya, harga koin tersebut menjadi sangat liar, bisa naik ribuan persen dalam semalam, tapi juga bisa hancur dalam hitungan detik teman-teman. Jadi jika P-Network langsung dilepas ke bursa tanpa ekosistem yang kuat, maka harga Pi akan ditentukan oleh segelintir orang yang punya modal besar atau para paus atau whale. Dan inilah yang ingin dihindari oleh Dr. Nicholas Kokalis teman-teman. Jadi beliau ingin Pi menjadi mata uang, bukan sekedar komoditas spekulasi teman-teman. Kemudian berbeda dengan bursa, barter ekosistem adalah tentang utilitas atau kegunaan nyata teman-teman. Jadi jika Anda menukarkan satu koin Pi dengan secangkir kopi, sebuah handphone, atau bahkan jasa servis motor, di sanalah terjadi kesepakatan nilai. Jadi nilai ini tidak ditentukan oleh grafik di layar komputer, melainkan oleh kesepakatan antara penjual atau vendor dan pembeli atau pionir teman-teman. Jadi mengapa ini sangat kuat teman-teman? Karena barter menciptakan apa yang disebut sebagai anchor price atau harga jangkar teman-teman. Jadi bayangkan jika di seluruh dunia ribuan vendor sepakat bahwa satu Pi bernilai setara dengan barang seharga $100 atau bahkan lebih, seperti misalkan semangat para pejuang GCV. Jika kesepakatan ini sudah mengakar kuat di jutaan transaksi setiap harinya, maka ketika suatu saat Pi masuk ke bursa, para pemain bursa tidak bisa lagi memanipulasi harga dengan seenaknya teman-teman. Jadi mereka akan melihat ke pasar nyata. Di pasar nyata
barter Pi dengan harga tinggi, jadi saya tidak bisa menjualnya murah di sini. Jadi artinya ekosistem barter lah yang akan mendikte bursa, bukan bursa yang mendikte kita, teman-teman. Jadi jika kita melihat laporan-laporan terbaru, kita melihat pergerakan masif di berbagai negara, di Vietnam, Cina, di Indonesia, bahkan beberapa negara di Afrika, komunitas pionir sudah mulai melakukan barter barang-barang kebutuhan pokok hingga barang mewah secara konsisten. Meskipun saat ini masih dalam fase enclosed mainnet atau semi open kalau menurut saya, teman-teman. Transaksi ini adalah bentuk latihan kolektif, jadi mereka sedang membangun kepercayaan bahwa Pi adalah uang yang sah di antara mereka sendiri. Jadi ini adalah revolusi ekonomi yang belum pernah dilakukan oleh proyek kripto manapun sebelumnya, teman-teman. Jadi Bitcoin sekalipun itu butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa digunakan membeli pizza. Sementara Pi sudah membangun infrastruktur belanjanya bahkan sebelum open mainnet, teman-teman. Namun tentu kita harus realistis, di Indonesia tantangannya tidak mudah. Kita memiliki regulasi yang sangat ketat mengenai alat pembayaran selain rupiah, teman-teman. Namun ini bukan berarti barter tidak punya masa depan. Barter dalam komunitas bisa dianggap sebagai pertukaran barang antar individu atau peer-to-peer. Jadi kuncinya adalah edukasi. Jika kita sebagai pionir di Indonesia terus mengedukasi vendor lokal untuk mau menerima Pi sebagai bentuk poin loyalitas atau alat barter resmi di masa depan, maka nilai Pi di tanah air akan terbentuk secara organik, teman-teman. Jadi jangan hanya bertanya kapan cair jadi rupiah, Bang, tapi bertanyalah kapan saya bisa beli beras dengan Pi. Karena saat Anda bisa membeli kebutuhan hidup dengan Pi, maka di titik itulah Pi sudah menjadi uang yang sesungguhnya tanpa perlu bantuan bursa sama sekali, teman-teman. Kemudian kesimpulannya, mana yang menang, teman-teman? Jadi akankah barter ekosistem menjadi penentu harga sebenarnya? Jawabannya adalah ya, teman-teman. Jadi bursa ini mungkin akan memberikan likuiditas, kemudahan menukar ke uang tunai, tetapi ekosistem barter lah yang akan memberikan nyawa dan stabilitas pada harga Pi. Tanpa ekosistem yang kuat, Pi hanya akan menjadi koin micin yang hilang di telan zaman, teman-teman. Tapi dengan barter yang masif, Pi akan menjadi mata uang digital global yang sulit untuk dijatuhkan. Jadi bagi Anda yang saat ini memegang koin Pi, ingatlah ini bahwa Anda bukan hanya memegang aset digital, Anda memegang alat tukar masa depan. Jadi hargailah koin Anda berdasarkan kegunaannya, bukan berdasarkan angka merah hijau di aplikasi bursa. Jadi mari kita terus pantau bagaimana ekosistem ini tumbuh. Tetaplah optimis, tetaplah bertransaksi dengan jujur, dan pastikan Anda tetap menjadi bagian dari sejarah besar ini. Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.